sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap selalu sehat dan juga semangat ya. Dan gimana nih persiapannya untuk UTBK? Udah makin mantap belum nih? Mudah-mudahan udah ya. Dan kalian siap untuk menghadapi berbagai macam soal yang nantinya akan kalian terima. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, hari ini kita bakal seneng-seneng karena hari ini Kak Rindi bakal ngajakin kalian untuk berkeliling-keliling kota. Kita akan melihat bagaimana sih yang namanya pola keruangan yang terjadi di kota. Dan setelah itu, kita juga akan jalan-jalan ke desa untuk melihat bagaimanakah interaksi antara desa dan juga kota. Ada apa sih Kak di keduanya? Emang penting banget ya? Penting banget sobat belajar. Karena yang pertama, dari pola keruangan kota. Nah, namanya juga kota ya. Kota ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dari manusia. Kegiatan apa aja sih Kak? Macam-macam kegiatannya. Mulai dari administrasi, kemudian mulai dari kegiatan perekonomian, dan kegiatan jasa lainnya, yang mana memang mayoritas pekerjaan di bidang jasa ini terjadi di kota. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang si kota, ternyata kota yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu jadi pusat-pusat pertumbuhan loh. Yang mana pusat pertumbuhan ini akhirnya akan merambat ke segala arah, akan memberikan efek yang lebih baik tentunya untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, ini juga sesuai nih dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pola keruangan kota. Nah, kota ini kan tadi Kak Rindi sampaikan ya, menjadi salah satu pusat kegiatan manusia. Dan dia juga menjadi faktor penarik nih yang berasal dari kotanya untuk menarik terjadinya arus urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Berbagai macam fenomena yang terjadi di kota ini pastinya dipengaruhi oleh macam-macam hal sobat belajar. Yang pertama, salah satunya adalah karena faktor pekerjaan atau faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi ini yang dicari apa sih? Karena di Jakarta misalkan ini membutuhkan banyak tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah, kemudian juga dengan jumlah yang banyak. Nah, tenaga kerja di Jakarta ini nggak mencukupi sobat belajar kalau hanya dari penduduk Jakarta aja. Maka dari itu biasanya masyarakat yang dari desa datang nih ke Jakarta dan membentuk suatu pola yang terbaru. Nah, itu baru satu ya dari segi ekonomi. Dari segi yang lainnya apa Kak? Yang misalkan dari segi politik. Nah, kota ini menjadi salah satu sumber atau konsentris dari segi-segi politik. Contohnya apa? Contohnya masih di DKI Jakarta ya. Misalkan DKI Jakarta ini kan menjadi pusatnya dari ibu kota negara, yaitu Indonesia. Oleh karena itu segala kegiatan politik ini berpusatnya di kota. Otomatis kota juga menjadi pusat konsentrasi dari kegiatan manusia. Nah, dari berbagai macam kegiatan manusia, ternyata dia membentuk pola-pola tertentu sobat belajar. Yang mana pola-pola ini akhirnya terbentuk menjadi ada 3 macam pola. Pola 3 macam ini ada apa aja sih? Ada banyak banget sobat belajar. Yang pertama ini dari pola konsentris. Ini adalah yang pertama, pola konsentris. Yang kedua, ada pola sektoral. Dan yang ketiga, ada pola kegiatan inti ganda. Nah, pertama ya, kalau kita lihat dari namanya konsentris. Konsen berarti terpusat pada sebuah wilayah atau tempat. Kemudian yang kedua, sektoral. Nah, berarti dibedakan atas sektor-sektor tertentu. Kemudian yang ketiga, ada inti ganda. Nah, apakah tentang si inti ganda ini? Langsung aja ya, kita cek satu persatu. Dan kita akan cek yang pertama mulai dari si pola konsentris sobat belajar. Oke, di pola konsentris ini kayak apa sih? Pola konsentris ini sobat belajar
menggunakan atau merupakan pola penggunaan lahan perkotaan yang mana berkembangnya ini secara konsentris atau terpusat. Jadi tuh dia melingkar nih, seperti gambar di bawah ini. Dan dijelaskan kalau menurut si Kristaller, pada pola konsentris ini dinyatakan bahwa kota ini dijadikan sebagai pusat pelayanan yang dimulai dari intinya, ini di poin 1, dan dia akan menyebar secara merata ke segala arah. Seperti apa sih gambarannya? Seperti gambar berikut sobat belajar. Nah, namanya juga konsentris, tadi disampaikan dia terpusat di satu tempat yang berada di tengah. Nah, jadi di tengah ini yang poin 1, dia merupakan daerah dari pusat kegiatan atau juga dikenal dengan istilah DPK atau juga dikenal sebagai Central District Business atau Central Business District. Nah, jadi dia merupakan sentral dari kegiatan bisnis atau kegiatan-kegiatan usaha yang biasanya poin 1 ini merupakan perkotaan. Dilanjutkan dengan poin yang kedua, ini merupakan zona peralihan yang berwarna kuning ini sobat belajar. Peralihan. Nah, di zona peralihan ini apa ya? Dia merupakan zona beralih dari perdagangan ke pemukiman. Nah, jadi karena dikatakan bahwa poin 1 ini pelayanan untuk melayani segala kegiatan perekonomian di sini atau bisnis, yang biasanya di sini merupakan kegiatan perdagangan, maka setelahnya ini adalah daerah pemukiman. Tapi ini masih peralihan sobat belajar. Jadi belum semuanya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke zona yang ketiga. Nah, di zona yang ketiga ini sobat belajar, ini yang paling dekat dengan pusat kegiatan ini merupakan zona dari pemukiman buruh. Jadi buruh-buruh yang bekerja, ada yang berdagang, kemudian ada juga yang bekerja untuk jasanya dipakai di pusat kegiatan. Biasanya mereka akan tinggal di daerah 3 ini. Nah, kemudian semakin jauh dari pusat kegiatan ini adalah wilayah pemukiman untuk kelas menengah. Dilanjutkan dengan yang paling jauh, di zona yang kelima, ini merupakan zona penglaju. Jadi mereka yang datang ke pusat kegiatan kemudian kembali lagi ke wilayahnya. Nah, ini di zona penglaju ini juga merupakan zona dari pemukiman sobat belajar yang beralih kemudian ke zona pertanian. Nah, jadi setelah dari sini mereka udah nggak kerja lagi di pusat kegiatan, tapi biasanya mereka sudah beralih sebagian menjadi petani. Nah, ini di sentral kegiatan atau teori konsentris. Jadi dia memiliki pola yang teratur menyebar ke segala arah. Nah, begitu ya sobat belajar. Tetapi berbeda lagi dengan teori yang kedua. Ada apa sih di teori yang kedua? Teori yang kedua yaitu mengenai teori pola sektoral atau teori sektoral. Kalau teori sektoral ini namanya juga sektoral, berarti berdasarkan sektor-sektor tertentu atau dikelompokkan. Nah, dikelompokkannya gimana? Dia menjulur nih sobat belajar, kayak irisan kue. Ya, jadi gampangnya untuk ngebedain dia tuh kayak irisan kue. Jadi kalau kalian bayangin nih, ada kue ulang tahun yang bundar, kalian iris-irisnya kayak gini. Ternyata ini mirip kayak kue tart. Nah, jadi beda ya sama si teori konsentris tadi yang memang dia menyebar ke segala arah. Nah, kalau menurut si teori sektoral ini, pusat kegiatan merupakan dan tetap ada di poin titik pusat di sini. Kemudian, zona 2-nya ini merupakan daerah grosir. Misalkan di sini grosir, di sini adalah manufakturnya atau kebalikannya. Yang berguna untuk mendukung dan menyuplai barang ke wilayah 1. Dilanjutkan, yang ketiga ini adalah yang mengelilingi daerah grosir dan juga manufaktur, serta di sini ya, ini merupakan daerah pusat pemukiman kelas rendah sobat belajar. Nah,
Oke, sobat belajar, ini adalah pemukiman dari kelas rendah. Yang mana pemukiman ini biasanya ditinggali oleh para pekerja, buruh, di bidang jasa lainnya yang penghasilannya lumayan sedikit. Jadi misalkan dia punya penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan primernya saja, sobat belajar. Kemudian berbeda lagi di kelas yang keempat, yang berwarna ungu ini, sobat belajar. Ini dan ini. Ini merupakan pemukiman untuk kelas menengah. Jadi yang kaya-kaya banget juga enggak, yang miskin-miskin banget juga enggak. Kalau di zona yang kelima ini yang berwarna kuning, dia merupakan pemukiman di kelas atas. Nah, biasanya di sini adalah pemilik-pemilik perusahaan, kelompok-kelompok elit, dan lain-lain yang memiliki penghasilan atau tingkat perekonomian tinggi. Sehingga dia bisa masuk ke pemukiman kelas atas. Tapi kenapa sih Kak, kok pemukiman kelas atas dekat dengan pemukiman kelas rendah dan juga pusat kegiatan? Nah, karena sobat belajar, di teori sektoral ini mereka menyatakan biasanya wilayah pusat kegiatan dan juga pusat grosir ini nggak jauh-jauh nih dari kalangan elit. Nah, jadi biasanya kalau dibatasin oleh adanya yang mengelilingi pusat kegiatan, yaitu adalah tempat tinggal dari pemukiman kelas rendah. Nah, kemudian kalau juga si poin 5 ini atau pemukiman kelas atas, mereka akan dikelilingi nih oleh kelas menengah yang berada di sekitarnya. Jadi mereka menjulur di kanan kirinya. Gitu ya sobat belajar. Ini yang teori sektoral. Kita lanjut ke teori yang selanjutnya. Ini adalah teori yang ketiga. Ini adalah teori pola kegiatan inti ganda atau teori inti ganda. Nah, kalau teori inti ganda ini, sobat belajar, dia ditentukan oleh faktor-faktor yang unik banget, yaitu seperti misalkan sejarahnya dia kayak mana, kemudian juga urutan-urutannya dan zona-zonanya, apakah dulunya dia memang sebagai pusat kegiatan, dari kegiatan perdagangan, atau kegiatan politik, atau yang lain-lain. Oleh karena itu, pusatnya nggak selalu ada di tengah, sobat belajar. Nah, contoh dari teori inti ganda ini apa sih? Contohnya yaitu yang terjadi di misalkan adalah di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini bukan merupakan tengah ya sobat belajar, tapi dia merupakan pinggiran yang kemudian dapat mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Bodetabek. Nah, kenapa sih kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata wilayah DKI Jakarta dari dulunya ini sudah menjadi tempat persinggahan untuk kapal-kapal besar, kegiatan perdagangan, kegiatan politik yang seluruhnya tersentral di DKI Jakarta. Sehingga letaknya yang strategis ini membuat teori inti ganda atau DKI Jakarta bisa menjadi pusat pertumbuhan yang akhirnya menjadi pusat kota. Nah, gitu ya sobat belajar ya. Ini contohnya dari teori inti ganda. Tapi kalau teorinya sendiri kayak mana, Kak? Nah, teorinya sendiri seperti ini nih sobat belajar. Kita lihat ya di sini. Kita lihat di manakah poin satunya? Poin satunya ada di sini sobat belajar. Poin satu ini merupakan lagi-lagi daerah pusat kegiatan atau DPK atau CBD-nya. Jadi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, perdagangan, administrasi, politik, atau mungkin jual beli, dan lain-lain, ini dilakukan di poin satu. Nah, di daerah duanya, ini merupakan daerah dari pusat-pusat grosir dan juga manufaktur sobat belajar. Jadi kegiatan untuk menyuplai barang ke poin satu dan ke daerah pemukiman lainnya ditaruhlah di poin 2 agar dia dapat menyesuaikan dengan yang lainnya, yaitu adalah di poin 3. Kenapa daerah yang ada di poin 3 ini kelas menengah? Karena biasanya wilayah 1 dan 2 ini memerlukan banyak sekali tenaga kerja sobat belajar. Sehingga ditaruhlah mereka di dekat pemukiman. Agar apa? Agar memang dekat dengan sumber daya manusia. Kemudian dikelilingi lagi oleh poin yang keempat, ini adalah sebagai pemukiman dari kelompok menengah. Nah, jadi paling banyak ya kelompok menengah ya, biasanya mereka pun mendominasi
dan mengelilingi dari wilayah pusat kegiatan ini sendiri. Dan poin yang kelima, ini ada di sini. Nah, dia jauh sekali ya dari pusat kegiatan dan juga dari pemukiman dari kelas rendah. Ini merupakan bagian dari kelas tinggi atau pemukiman dari kelas tinggi orang-orang elit biasanya tinggal di poin 5. Bagaimanakah dengan poin yang keenam? Poin keenam ini di sini, ini merupakan untuk manufaktur berat sobat belajar. Jadi barang-barang yang berat, misalkan kayak ekskavator dan lain-lain, ini ada di poin 6. Kemudian kalau poin 7, ini daerah di luar dari PDK atau dari pusat wilayah kegiatan. Ini wilayah yang di luarnya. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang ke-8 maksud saya, ini adalah kegiatan suburban. Nah, jadi dia penyokong nih untuk ke wilayah perkotaannya. Nah, jadi ini wilayah pinggiran-pinggirannya. Misalkan kalau kita contohkan ada DKI Jakarta dan juga Bodetabek, berarti wilayah 8 ini merupakan wilayah Bodetabek, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang. Nah, kemudian kalau zona 9 ini apa? Ini adalah daerah industri dari suburban. Jadi wilayah industri yang di lain dari wilayah urban itu sendiri. Nah, gitu ya sobat belajar. Urban itu apa, Kak? Urban itu adalah kota. Bener banget. Kalau nodal ini adalah desa. Gitu ya sobat belajar ya. Jadi gampang banget nih perbedaan dari ketiga teori itu sendiri. Nah, jadi kalau memang inti ganda, di sini pusat kegiatannya nggak cuma satu. Misalkan yang poin 3 ini ada beberapa titik dan lain-lain. Gitu ya sobat belajar. Dan yang beda lagi dari poin yang ketiga dari teori inti ganda ini, intinya tuh nggak selalu ada di tengah. Gitu ya sobat belajar ya. Jadi berbeda banget antara si ketiga teori tadi. Oke, sobat belajar, ini udah ya di beberapa teori dari wilayah perkotaan. Sekarang kita lihat bagaimana sih kota dan juga desa mereka saling melakukan interaksi sobat belajar. Apakah dampaknya? Tentu saja ya sobat belajar, antara desa dan juga kota mereka pasti selalu berinteraksi. Kenapa sih? Karena memang kota dan juga desa ini nggak bisa dipisahin sobat belajar. Yang namanya kota pasti membutuhkan desa. Begitupun sebaliknya. Kota butuh desa dalam segi apa? Dalam segi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang biasanya lebih murah dan juga tenaganya lebih banyak. Kemudian, kenapa desa juga butuh kota? Karena mereka membutuhkan untuk menjual barang-barang yang diproduksi dari wilayahnya. Sehingga kedua wilayah ini pasti melakukan interaksi. Nah, seperti apa ya kalau kita lihat di pengertiannya? Hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Jadi antara desa sama kota nih mereka sama-sama saling butuh nih. Sehingga karena sama-sama saling butuh, akhirnya mereka pun sama-sama saling memenuhi kegiatannya. Nah, gitu ya sobat belajar. Terus kita lihat yuk apa aja sih yang nyebabin kok desa sama kota bisa klop, bisa saling interaksi bareng-bareng. Ternyata beberapa faktornya sobat belajar. Nah, ada beberapa faktornya kalau kita lihat berikut di sini. Ada 3 faktor ya. Ketiga faktor ini apa aja sih Kak? Yang pertama ada karena region complementary atau wilayahnya ini saling melengkapi. Kemudian yang kedua ada intervening opportunity atau kesempatan antara atau kesempatan intervensi. Dan yang ketiga ada spatial transferability atau transferability atau juga gimana sih kemudahan perpindahan ruang, kemudahan perpindahan barang, kemudahan untuk mentransfer yang dibutuhkan dalam kegiatan interaksi dari desa ke kota. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama dari region complementary. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, ada wilayah A yang suprus sumber daya X minus sumber daya Y dan juga minus sumber daya Z. Begitupun sama dengan wilayah B yang surplus sumber daya Y, kemudian dia minus X dan juga minus Z. Begitupun dengan wilayah C, surplus sumber daya Z minus sumber daya X minus sumber daya Y. Jadi antara
Ketiga wilayah ini, A, B, dan juga C, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan saling membutuhkan. Adanya perbedaan kebutuhan ini yang membuat adanya interaksi yang semakin kuat. Sehingga interaksi antara wilayah A, B, dan juga C ini jalinan interaksinya sangat kuat atau kuat. Berbeda lagi dengan yang terjadi di wilayah B atau di poin yang kedua, yaitu adalah intervening opportunity atau kesempatan antara atau kesempatan intervensi. Kalau di intervening opportunity, kita lihat kemari ya, di sini ada wilayah A dan juga wilayah B. Yang mana dia surplus sumber daya X minus sumber daya Y. Kalau yang B kebalikannya, surplus Y minus X. Tapi wilayah C dia juga surplus X dan surplus Y. Nah, jadi tugasnya dia apa sih? Tugasnya dia adalah untuk saling melengkapi sobat belajar. Jadi kebutuhan wilayah A bisa disuplai oleh C, kebutuhan wilayah B juga bisa disuplai oleh wilayah C. Tapi ini dengan syarat atau ini dapat menyebabkan ini sobat belajar. Jalinan interaksi antara yang A sama yang B bisa melemah. Faktor yang melakukan ini apa? Yang membuat kok melemah apa? Karena ada di dua pilihan sobat belajar. Jadi si A ini bisa milih B, bisa juga milih C. Begitupun dengan si B. Dia bisa milih beli untuk yang ke A ataupun yang ke C. Jadi interaksinya ini makin melemah. Nah, makin melemah ini disebabkan oleh apa? Makin melemahnya dia disebabkan oleh spatial transfer ability atau kemudahan perpindahan barang. Yang dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi yang pertama oleh jarak. Yang kedua oleh transportasi. Yang ketiga oleh faktor biaya. Dan yang keempat oleh faktor sarpras. Nah, jadi ini adalah keempat faktor yang mempengaruhi terhadap kekuatan interaksi yang terjadi di desa maupun di kota. Kemudian kalau kita lanjut ke poin selanjutnya di sini sobat belajar, kita lihat bagaimanakah dampak yang akan terjadi. Ternyata dampak yang bisa terjadi itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat dari dampak positifnya. Terjadinya urbanisasi membuat kota menerima pasokan tenaga kerja dari desa yang biasanya memiliki tenaga kerja yang cenderung banyak jumlahnya, mampu bekerja dalam waktu yang lama dengan biaya yang murah. Kemudian yang kedua, tersedianya pasokan bahan pangan yang memadai seperti beras, sayuran, buah-buahan, hingga hewan yang disuplai dari wilayah desa ditaruh ke kota. Kemudian yang ketiga, meningkatnya pendapatan daerah akibat banyaknya pertambahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang keempat, terjadinya ruralisasi penduduk kota yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa. Ruralisasi ini apa? Ruralisasi ini masyarakat yang dari kota kembali lagi ke desanya. Jadi dia melakukan pengembalian. Nah, ketika dia berasal dari kota kemudian balik ke desa, biasanya di desa dia akan membuka lapangan pekerjaan atau membuat beberapa usaha yang berhasil dia contoh dari masyarakat kota. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatnya pendidikan kesehatan masyarakat desa, di mana mereka mulai membaik karena adanya ruralisasi. Jadi biasanya kebiasaan hidup di kota ini akan terbawa saat mereka melakukan pengembalian ke wilayah desa. Nah, saat mereka kembali ke desa, mereka biasanya akan lebih melek nih dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian peningkatan ekonomi dari transaksi kegiatan jual beli, kemudian dari lapangan pekerjaan yang terbuka, dan lain-lain. Dan pembangunan desa ini semakin maju. Kenapa sih? Karena mereka mulai dihuni oleh penduduk-penduduk yang berpikiran terbuka dan juga maju, sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi teknologi dan informasi yang semakin sering. Karena kita tahu ya, masyarakat kota biasanya hidupnya sangat majemuk dan juga terbuka.
atas segala informasi dan juga segala teknologi, sehingga saat mereka melakukan ruralisasi atau kembali lagi ke desa, mereka akan dapat membangun desanya menjadi lebih baik, Sobat Belajar. Nah, inilah beberapa dampak positif dari kegiatan interaksi antara desa dan kota. Kemudian bagaimanakah dengan dampak negatifnya, Sobat Belajar? Kita lanjut ke dampak negatif. Nah, ini dia beberapa dampak negatif. Yang pertama dari dampak negatif ini adalah banyaknya pemukiman kumuh di pinggiran kota karena urbanisasi yang terlalu tinggi. Jadi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota ini terlalu banyak sehingga kota tidak dapat menampung. Akhirnya, masyarakat yang pindah ke kota ini harus membuat wilayah-wilayah pemukiman kumuh atau yang kita kenal dengan wilayah slum area. Wilayah pemukiman kumuh ini, Sobat Belajar, biasanya mereka ini memiliki ketahanan perekonomian yang cukup rendah dan ditandai dengan wilayah yang sangat hidupnya ini berhimpit-himpitan dengan perekonomian yang rendah, pendidikan yang rendah, pengangguran yang tinggi, dan angka kemiskinan yang tinggi, Sobat Belajar. Sehingga wilayah slum area mendapatkan perhatian yang berlebih apalagi dari segi sosial. Dan harus diperhatikan tentunya. Kemudian kita lanjut ke faktor yang kedua. Lahan semakin sempit dan kemacetan tidak terhindarkan. Tentunya ya, coba kamu bayangkan kalau ada kota sebesar Y, segini besarnya, dia harus menampung masyarakat yang mengalami urbanisasi dari segala arah. Otomatis yang awalnya wilayahnya misal hanya berjumlah 20.000 penduduk dan dia harus menerima nih dari seluruh kota sebanyak 50.000 misalkan. Jadi kan ada totalnya 70.000 orang dengan jumlah wilayah yang tetap segini. Otomatis pembagian lahannya makin sempit ya. Dan ini makanya dikatakan lahannya semakin sempit. Dan kalau lebih banyak lagi manusia yang tinggal di kota dengan jumlah jalan yang sama tetapi juga kendaraan yang terus bertambah, ini akan mengakibatkan yang namanya kemacetan. Kemudian dari kemacetan yang tinggi, angka kendaraan yang semakin meningkat, otomatis pencemaran udara juga meningkat. Bahkan nggak cuma dari segi udara, tapi juga dari segi pencemaran air, pencemaran suara, dan lain-lain. Ini pastinya juga akan semakin meninggi. Kemudian potensi kriminalitasnya semakin tinggi. Tentunya ya Sobat Belajar, kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak terbagi akan pekerjaan. Sehingga mereka akan menganggur dan hal menganggur ini akan mendorong meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian yang selanjutnya adalah minimnya tenaga produktif di desa akibat urbanisasi. Nah, jadi karena orang-orang yang berproduktif nih, orang-orang yang dalam usia produktif yang di desa pergi semua ke kota, sehingga di desa ini kekurangan orang-orang dalam usia produktif. Selanjutnya adalah modernisasi yang terlalu bebas Sobat Belajar. Nah, apapun kalau kita lihat itu terlalu atau keterlaluan atau berlebihan, pasti dampaknya nggak baik. Oleh karena itu, urbanisasi ini yang terlalu banyak juga akan menyebabkan urbanisasi dalam hal modernisasi yang juga sangat tidak dapat kita batasi Sobat Belajar. Sehingga ini dapat merusak tatanan kehidupan tradisional yang awalnya terbentuk. Kemudian selanjutnya adalah berkurangnya lahan produktif yang dialihfungsikan jadi lahan pertanian. Misalkan lahan produktif itu apa sih? Lahan produktif itu misalkan adalah sawah, kebun, dan lain-lain. Tapi karena manusianya nggak punya tempat tinggal, otomatis dia akan menggunakan sawah, kebun, dan lain-lain untuk dijadikan sebagai salah satu pusat tempat tinggal. Nah, gitu ya Sobat Belajar. Itu dia nih pembahasan tentang si interaksi antara desa sama kota. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi kuis. Gimana Sobat Belajar, udah siap? Nah, di sini Kak Rindi akan sediakan beberapa soal yang nantinya kita bahas bersama-sama mengenai soal-soal UTBK. Kamu udah siap untuk menjawab? Nah, kalau sudah,
Sekarang kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Persiapkan ya diri kamu di sini. Oke, Karin dibacakan ya. Soal yang pertama. Fungsi kota menurut Chris Taylor dalam Central Place Theory adalah sebagai pusat apa nih Sobat Belajar? Nah, tadi juga Karindi sempat sampaikan ya di awal mengenai si pernyataan Chris Taylor ini Sobat Belajar. Apakah dia sebagai pusat kegiatan, atau pusat pemasaran, atau pusat pelayanan, atau pusat pemukiman, atau mula pusat perdagangan Sobat Belajar? Nah, jadi kalau kalian lihat dan ingat-ingat lagi nih, di teori Central Place. Nah, Chris Taylor ini menyatakan kota itu berfungsi sebagai pusat apa ya? Kegiatan pemasaran, pelayanan, pemukiman, atau malah perdagangan. Oke, silahkan dibahas oleh Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Karindi beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Gimana Sobat Belajar? Sudah siap ya? Mudah-mudahan udah nih karena Karindi udah gak sabar banget untuk nungguin jawaban dari kalian semua. Oke, kalau sudah, Karindi mulai akan hitung ya. Dari hitungan 5 sampai 1. Sudah siap? Kalau sudah, Karindi hitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan juga 1. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita bahas Sobat Belajar. Di sini dikatakan bahwa Central Place Theory merupakan pendapat dari Chris Taylor. Yang mana Chris Taylor tuh bilang bahwa ada sebuah wilayah yang kita kenal dengan wilayah kota yang nantinya dia akan menjadi wilayah dari pusat kegiatan dan merambat ke wilayah di sekitarnya. Wilayah pusat kegiatan ini akan menjadi pusat pelayanan dari segala aktivitas manusia Sobat Belajar. Sehingga pernyataan yang benar adalah sebagai pusat pelayanan. Nah, jadi yang dimaksud dalam Chris Taylor dalam teori titik pusat atau teori Central Place ini menyebutkan bahwa kota sebagai pusat pelayanan. Nah, gitu ya Sobat Belajar. Oke, mudah kan untuk menjawab soal yang satu ini? Pastinya dong, karena memang soal-soalnya ini mudah. Jadi kalian aku yakin pasti bisa untuk menjawabnya. Kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, ini dia. Berikut di bawah ini, manakah komponen-komponen yang ada di desa? Kecuali, apakah A, lokasi desa, atau B, luas desa, atau C, keadaan tanah, atau D, mata pencaharian penduduk desa, atau yang E yaitu keadaan bentang alamnya. Nah, Sobat Belajar, menurut kamu komponen-komponen alam yang biasanya ada di desa tuh apa lagi sih? Tapi ingat-ingat ya, soalnya ada kata kecuali. Nah, jadi kecuali nih, kira-kira kecuali yang mana ya? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau malah yang E? Oke, silahkan dijawab oleh Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Seperti biasa, Kak Rindi hitung mulai dari hitungan ke-5 sampai ke-1 ya. Sudah siap? Kalau sudah, akan Kak Rindi hitung nih. Mulai dari sekarang ya, yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kalau sudah, mari kita cek bersama-sama. Mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu adalah lokasi desa. Sedangkan di sini ditanyakan komponen-komponen alam atau komponen fisik. Fisik, alam itu sama aja ya Sobat Belajar. Pertama, lokasi desa. Apakah betul? Betul ya, kalau lokasi desa ini termasuk ke dalam faktor komponen alam. Di mana sih terletaknya? Kemudian luas desa. Ini juga termasuk ke dalam komponen alam. Yang ketiga adalah keadaan tanahnya. Seperti apa sih keadaan tanahnya? Otomatis kita harus turun ke lapangan mengambil data
yang disebut dengan ilmu pedologi atau ilmu yang pelajari tentang tanah. Nah, kemudian ini terutama pasti masuk ke dalam komponen alam atau fisik. Kemudian yang D, mata pencaharian penduduk desa. Ini ngomongin tentang mata pencaharian yang otomatis ini adalah faktor ekonomi. Sedangkan sobat belajar seperti yang kita tahu, ekonomi ini masuk ke dalam aspek sosial. Sehingga wilayah atau mata pencaharian penduduk ini masuk ke dalam komponen sosial. Jadi bukan komponen alam. Nah, jadi jawabannya yang D. Terus satu lagi adalah keadaan bentang alam. Keadaan bentang alam jelas banget dia adalah komponen dari alam itu sendiri. Nah, oke ya sobat belajar. Telah paham ya mengenai yang ini ya? Aku yakin pasti paham. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini dia soal yang nomor 3. Mengenai pembangunan industri yang berbasis pertanian di pedesaan. Ini kira-kira dapat merubah bentuk yang seperti apa ya? Apakah A. menurunkan ketergantungan kota terhadap desa? Atau yang B. menurunkan migrasi sekuler? Atau yang C. menurunkan pertumbuhan ekonomi di kota? Atau yang D. menurunkan laju urbanisasi? Atau yang E. menurunkan laju migrasi? Nah, diingat-ingat ya tentang perpindahan masyarakat. Nih ada migrasi, urbanisasi, ruralisasi, emigrasi, remigrasi, dan juga ada komuter. Nah, yang sekarang di sini ada beberapa istilah yang juga harus kalian kenali. Tapi yang penting kalian fokus ke soal. Gimana cara membangun industri yang berbasis pertanian di pedesaan. Terus kalau kita udah bagus, udah berhasil untuk mencapainya, kemudian hal itu akan berdampak apa? Yang A, B, C, D, atau malah yang E? Oke, sobat belajar silahkan dijawab. Seperti biasa nih, karena diberi waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau sudah, jawaban yang paling tepat adalah yang D, sobat belajar. Yaitu menurunkan laju urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Kenapa kayak gitu? Karena telah diciptakan industri berbasis pertanian di desa yang otomatis ini akan mengambil banyaknya sumber daya dari desa tersebut. Nah, kalau sumber daya yang di desa udah dipakai, otomatis mereka nggak perlu ke kota kan? Nah, otomatis angka dari urbanisasi ini akan menurun. Kalau yang E bagaimana Kak? Menurunkan laju migrasi. Nah, namanya juga migrasi ya, berarti perpindahannya antar negara dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, ini kurang tepat ya sobat belajar karena banyak juga negara-negara tetangga yang mengandalkan di sektor pertaniannya. Kemudian yang C, menurunkan pertumbuhan ekonomi di kota. Nah, ini juga enggak ya sobat belajar. Bahkan dengan adanya pemberdayaan industri di wilayah pedesaan, ini akan sama-sama saling menyokong nih untuk pembangunan perekonomian yang ada di kota maupun di desa. Kemudian yang B, menurunkan migrasi sekuler. Nah, ini juga kurang sesuai ya. Dan yang A, menurunkan ketergantungan kota terhadap desa. Ini juga kurang sesuai ya sobat belajar, karena yang tergantung bukan hanya kota ke desa, tetapi desa juga ke kota. Nah, jadi mereka ini saling bergantung karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat melakukan yang namanya interaksi atau kerjasama. Nah, oke sobat belajar, ini baru soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini, karena ini bacakan kembali ya, berikut adalah pertanyaannya. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Bagian timur tentunya. Hal yang menjadikan kota ini tumbuh dengan pesat. Jadi kira-kira hal apa ya yang membuat wilayah Makassar ini bisa menjadi wilayah pusat pertumbuhan?
Apakah yang A, karena lokasi yang sama dan sangat strategis? Atau yang B, sumber daya alam yang melimpah? Atau yang C, sumber daya manusia yang berkualitas? Atau yang D, mengenai kondisi iklim yang ideal bagi kehidupan? Atau yang E nih, yaitu karena jumlah sumber daya manusianya yang sangat tinggi. Nah, jadi kira-kira yang nyebabin kota Makassar nih jadi pusat pertumbuhan itu apa ya? Apa karena lokasi yang strategis? Apa karena dia punya sumber daya alam yang melimpah banget? Atau karena manusianya yang berkualitas? Atau malah karena kondisi iklimnya nih yang sesuai nih untuk kehidupan manusia? Atau malah karena sumber daya manusianya itu cukup banyak dan angkanya cukup tinggi? Jadi di antara pilihan ini yang mana nih menurut Sobat Belajar yang benar? Nah, tentunya seperti biasa, Karin dihitung ya 5 detik aja untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh? Boleh dong. Kalau boleh, Karin mulai akan hitung dari hitungan kelima, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kalau sudah, mari kita cek bersama-sama ya. Mengenai wilayah Makassar yang terletak di wilayah Sulawesi ini. Dan ternyata wilayah Makassar ini berbatasan langsung dengan lautan yang digunakan sebagai transportasi dunia Sobat Belajar. Mereka yang akan pindah dari wilayah Australia misalkan kemudian akan ke Filipina, ke Brunei Darussalam, ke Jepang atau sebaliknya, saat melalui jalur pelayaran mereka akan melewati wilayah Makassar. Oleh karena dijadikan sebagai jalur transportasi dunia, otomatis wilayah Makassar ini menjadi pusat pertumbuhan. Karena dinilai memang lokasinya yang sangat strategis, baik untuk melakukan kegiatan perdagangan, jasa, jual beli, dan lain-lain. Sehingga hal ini menyokong wilayah Makassar untuk membangun dan menggeliatkan kegiatan di wilayah sekitarnya. Nah, sehingga dari penjelasan Kak Rindi tadi nih, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A dong pastinya. Nah, siapa aja nih yang benar? Mudah-mudahan banyak ya. Kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Ini dia soal yang kelima. Nah, ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas. Jadi perhatikan baik-baik ya Sobat Belajar. Oke, di sini adalah keadaan yang dapat melemahkan pola interaksi antar wilayah sebagai akibat adanya alternatif pengganti sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia sebuah daerah. Batasan tersebut mengartikan bahwa, nah jadi pernyataan di atas ini arti dari pernyataan yang mana nih? Apakah A, regional complementary, atau B, intervening opportunity, atau C, spatial transferability, atau D, breaking point theory, atau yang E yaitu teori grafik. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Karena keadaan ini dapat melemahkan nih pola interaksi antar wilayah. Karena apa? Karena adanya alternatif pengganti yang dibutuhkan oleh sebuah daerah. Jadi aku bisa pilih nih, kalau aku wilayah A, aku bisa pilih wilayah B atau wilayah C. Nah, kalau aku pilih wilayah C, artinya interaksi aku dengan wilayah B ini akan melemah. Nah, itu contohnya ya Sobat Belajar. Jadi, silahkan dijawab, Kak Rin dihitung 5 detik aja. Mulai dari sekarang ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke? Nah, kalau udah, jawaban yang paling tepat adalah yang intervening opportunity. Nah, kenapa Kak? Karena di sini ada pilihan yang dapat melemahkan Sobat Belajar. Nah, ini sesuai dengan pilihan intervening opportunity atau kesempatan antara yang mana dapat melemahkan kekuatan interaksi salah satu pihak. Nah, oke, Sobat Belajar, itu dia ya pembahasan kita mengenai berbagai macam materi dan juga soal-soal UTBK. So, tetap semangat ya untuk berjuang melewati berbagai macam rintangan untuk menuju PTN favorit kamu. Dan Kak Rindi yakin kalian pasti bisa untuk mendapatkan PTN favorit kalian dan menggapai cita-cita kalian. Dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar!
Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!